Siapa yang tidak kenal pisang? Buah yang berwarna kuning ikonik ini memiliki sejuta manfaat untuk tubuh kita. Tapi di balik rasanya yang manis, pisang punya sejarah kelam yang mengerikan. Konflik hingga penjajahan di sebuah negara pernah terjadi karena pisang, hingga munculnya istilah Banana Republic. Apa itu? Banana Republic atau Republik Pisang adalah istilah untuk negara yang politik dan ekonominya tidak stabil dan hanya mengandalkan ekspor bahan mentah karena belum mampu mengolahnya sendiri, serta bergantung pada aliran modal asing. Istilah ini awalnya ditujukan untuk negara Honduras yang kaya akan pisang, namun dieksploitasi habis-habisan oleh asing, yaitu Amerika Serikat melalui perusahaan United Fruit Company. United Fruit Company atau UFC. Ini adalah sebuah perusahaan Amerika Serikat yang memperdagangkan buah tropis, khususnya pisang dari Amerika Tengah dan Selatan, lalu dijual ke Amerika Serikat dan Eropa. UFC ini didirikan tahun 1899 melalui merger antara perusahaan Tropical Trading dan Transport Company milik Minor Keith dengan Boston Fruit Company milik Andrew W. Preston. Dan sejak saat itu, UFC ini menjadi korporasi terbesar di awal abad ke-20. Di dalam buku Honduras, The Making of a Banana Republic, Alison Archer menyebut pada masa itu UFC menguasai 80 hingga 90% perdagangan pisang di Amerika Serikat. Dari 103 juta tandan pisang yang diekspor negara-negara Amerika Latin pada tahun 1930, sebesar 63%-nya adalah milik UFC. UFC ini dikenal karena taktik bisnisnya yang agresif dengan membeli sebagian tanah di Amerika Tengah. Bahkan, perusahaan ini memiliki lebih dari 3 juta hektar di Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Kolombia, Kuba, dan Jamaika. Tapi perusahaan ini dikritik karena membeli tanah di sejumlah negara Karibia dan Amerika Tengah serta Amerika Selatan dengan harga yang sangat rendah dan memperkerjakan pribumi yang tak mempunyai lahan sebagai buruh dengan upah yang sangat rendah. Nah, sebagian negara itu kehilangan pemanfaatan sumber daya lain dan berubah menjadi republik-republik yang dikendalikan oleh perusahaan asing. Pembantaian pisang ini adalah tragedi berdarah yang dilatar belakangi oleh perlakuan tidak adil terhadap para buruh di perkebunan pisang yang dikelola oleh United Fruit Company. Sebanyak 10.000 buruh tani UFC di pesisir utara Kolombia melakukan mogok kerja sejak November 1928 dan puncaknya pada dini hari 6 Desember 1928. Upaya buruh untuk menuntut hak-hak mereka justru dibalas dengan berondongan peluru dari militer Kolombia yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa hingga lebih dari 1.000 orang. Pada tahun 1951, terpilihlah seorang politikus bernama Kolonel Jacob Arbenz menjadi presiden Guatemala, salah satu negara di Amerika Tengah yang dikuasai oleh United Fruit Company. Arbenz melihat penderitaan buruh tani yang bekerja di perusahaan diperlakukan tidak adil. Para buruh hidup miskin dan tanah-tanah di sana sudah dibeli oleh perusahaan. Lantas, Arbenz menciptakan reformasi agraria yang bertujuan untuk mengambil tanah dari perusahaan dan mengembalikannya kepada para petani. Mendengar reformasi ini, UFC tentu sangat marah dan segera melancarkan kampanye propaganda untuk meyakinkan pemerintah Amerika Serikat dan rakyatnya bahwa Arbenz adalah diktator komunis. United Fruit kemudian melobi pemerintah Amerika Serikat. Melalui CIA, Amerika merancang pembunuhan Arbenz dalam kurun waktu 1952 hingga 1954. Rencana itu gagal. Namun CIA berhasil menggulingkan Arbenz dari kursi pemerintahannya dengan cara mendukung dan mendanai pasukan militer yang dipimpin oleh Carlos Castillo Armas dalam kudeta 1954. Setelah Arbenz lengser, Castillo Armas diangkat menjadi presiden Guatemala dan menjadi boneka United Fruit Company selama masa pemerintahannya.
Banana War atau peperangan pisang adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pendudukan, aksi polisi, dan campur tangan yang melibatkan Amerika Serikat di Amerika Tengah dan Karibia. Keterlibatan Amerika Serikat di Amerika Tengah dan Karibia ini untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka. Amerika Serikat melakukan sejumlah intervensi dan menduduki Kuba, Republik Dominika, Nicaragua, Meksiko, Haiti, dan Honduras, serta menginvasi Panama dan Puerto Rico. United Fruit Company menjadi lebih kuat dan berpengaruh daripada pemerintahan negara-negara di tempat mereka beroperasi. Saat kepentingan UFC terancam, mereka akan meminta bantuan dari Amerika Serikat. Seperti di Honduras, Amerika Serikat telah menginvasi 7 kali untuk memastikan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, termasuk UFC, bisa mempertahankan kendali atas ekspor pisang di negara tersebut. Pada tahun 1993, Eropa menetapkan bea impor yang tinggi terhadap buah-buahan termasuk pisang. Hal itu ditujukan agar buah-buahan Eropa mendapat keuntungan di pasar. Amerika Serikat yang punya bisnis besar di Amerika Latin tidak bisa menerima kebijakan Eropa tersebut dan membalas dengan menerapkan tarif impor pada barang-barang mewah Eropa seperti tas dan kain. Perang dagang di Uni Eropa dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Amerika Serikat ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan Perang Pisang. Setelah Amerika Serikat mengajukan komplain ke World Trade Organization, akhirnya Uni Eropa setuju untuk menurunkan tarif impor buah pada tahun 2009. Perang dagang pisang yang berlangsung selama 20 tahun ini akhirnya resmi berakhir pada tahun 2012. Nah, itulah pisang. Di balik rasanya yang manis dengan sejuta manfaat, ternyata pisang pernah menjadi penyebab utama konflik, pertumpahan darah, dan penjajahan sebuah negara.